bisa. Nah, terus Bapak disuruh pindah Ya katanya hak dia, ya? hak dia katanya. Hak siapa Pak? Lurah katanya. Hak lurah. Iya. Bapak tanya nggak kalau hak lurah punya surat nggak? Itu karena ada kan berantem Pak. Ah. Kalau kita bicara Enggak, gitu, Bapak udah tanya belum waktu itu? Bapak udah pernah nanya belum? pernah. Dia punya apa? Apa kan orang Wangu? Saya yang punya wilayah. Saya ngomong namanya Rob. Terus Bapak diganti nggak? Nggak diganti. Enggak. Bapak nggak kasih Sudah rusak diganti. pokoknya. Bapak dulu berapa hektar? Itu 1 hektar. Itu kan izinnya boleh, Pak. Ada izin atau bangun boleh. Biasa. Yalah, Orang siapa? orang nggak kuat. Bangunnya kan jadi kan penggugat sih menang putusan jadi ya orang hati mana masih. Ya penggugat Iya. itu sebenarnya sih yang namanya penggugat itu ya kan kalau Bapak di situ penggarap ya penggugat Bapak. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji wabarakatuh. Ya, saya datang ke sini sengaja ingin mengklarifikasi terkait apa namanya informasi yang beredar di masyarakat terkait tentunya yang lagi hangat ini biasa tiap tahun ya tentang bangunan dulu. Jadi saya ingin penjelasan dari Pak Kuwu ya untuk bangunan itu sebetulnya duduk perkaranya itu seperti apa. Ya mungkin secara singkat saja karena kemarin kan kita sudah ini garis besarnya saja seperti apa. Mengapa tanah yang notabene itu adalah kita ketahui bersama sebagai tanah negara atau disebutnya orang sini mah tanah bangunan, kok tiba-tiba muncul adanya surat sertifikat hak milik dan atas namanya adalah atas nama warga desa yang juga bukan warga desa Ciledug. Nah itu juga Pak Kuwu. Ya. Baik, terima kasih Bang Romana. Mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa perihal yang sedang hangat sekarang itu adalah masalah tanah bangunan. Jadi tanah bangunan itu yang awalnya adalah tempat pengembalaan binatang, dalam hal ini adalah sapi atau kerbau. Lalu kemudian sama masyarakat kita ini diolah sehingga bisa menjadi areal persawahan seperti saat ini. Dulu pada waktu itu memang dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten. Namun demikian para penggarap itu menggugat kepada pemerintah daerah melalui kuasa hukumnya yaitu Pak Haji Eri dan Pak Kanto. Lalu kemudian gugatan itu melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan sampai ke MA itu tahun 2026 kalau tidak salah. Nah, itu keluarlah putusan. Kebetulan tahun 2020 2026. atau 2026? Oh 2026. Iya. Sorry. 2006. 2006. Oh. Nah, itu keluarlah putusan. Nah, di dalam putusan itu yang dimaksud adalah luasannya adalah 327 hektar. Digugat ada jumlahnya 251 nama-nama penggugat. Ya. Yang digugat adalah 242 hektar. Yang dibuat 242 242 hektar. hektar. Saya kembali lagi ke putusan. Saya selaku kepala desa dalam hal ini atau Kuwu, saya harus patuh terhadap hukum. Betul. Saya harus menghormati hukum dan saya juga harus menjalankan perintah yang diperintahkan undang-undang dalam hal ini. Nah, persoalan dengan tanah itu atas dasar putusan itulah sehingga pada saat itu saya membuat satu surat kepada BPN
memohon supaya dari BPN sendiri bisa memberikan penjelasan perihal putusan tersebut dan perihal objeknya. Lalu kemudian BPN Indramayu itu juga langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat Sidadadi, perwakilan-perwakilan waktu itu di Balai Desa Sidadadi. Masih ingat nggak itu bulan apa itu? Saya Bulannya, tahunnya masih ingat ya? Karena ketika tadi juga saya turun lagi kepada masyarakat, ada masyarakat bahwa kapan itu sosialisasi dilakukan oleh desa yang mengundang atau menghadirkan BPN. ya, Jadi mereka merasa tidak pernah ada sosialisasi kepada mereka. Nah makanya ini perlu klarifikasi dari Pak Pugu. ya. Kalau bulannya saya lupa, kurang tahu persis, tetapi masih di tahun 2019 Pasti atau ya, 2020. karena sebelum terbitnya SHM ya, Ya, pasti 2019 tuh ya. itu ya kalau tidak salah. Lalu kemudian pihak BPN juga mengatakan bahwa dengan dasar keputusan ini maka tidak ada alasan lagi bahwa para penggugat ini tidak melakukan sertifikasi. Artinya di situ memang para penggugat boleh mengajukan untuk dijadikan sertifikasi. Nah, berangkat dari situ Bang, akhirnya para penggugat itu melalui kuasa hukumnya, dalam hal ini Pak Jerry, itu mengajukan permohonan kepada desa. Nah, begitu mengajukan permohonan kepada desa, karena saya juga berdasarkan keputusan tersebut, saya cek di dalam putusan itu ada nggak nama-nama yang dimohonkan. Nah, jadi nama-nama yang dimohonkan, Permohonannya berupa surat keterangan tidak sengketa atau apa tuh? Gitu. surat permohonan untuk sertifikasi. Oh gitu. Ya, surat permohonan untuk sertifikasi. Untuk proses itu Ya, ya, untuk proses penerbitan sertifikat. Lalu kemudian kita cross check. Saya punya salinan putusannya, ya, umpamanya namanya Fulan. Yang dimohonkan ada nggak nih Fulan nih? Sampai saat ini Pak Pu masih pegang surat Salinan keputusan keputusannya? ada Ada. Boleh nanti ditunjukkan. di desa. Oh di desa. Ya, jadi Ya kalau tunjukkan enak nih Pak Pu nih. Nah, karena itu juga menjadi pertanyaan juga ya, ya. di masyarakat ketika tadi saya sampaikan bahwa mereka ya sekarang semua itu bisa bicara apa saja, Ya. tetapi masyarakat kan tidak pernah melihat. Ya. Katanya punya SHM, katanya ada putusan pengadilan. Nah itu masyarakat pada umumnya itu yang saat ini menguasai lahan tempur-tempuran di lapangan itu, ya merasa ini hanya saling klaim, hanya saling mengakui gitu. Ya. Jadi alangkah ininya nanti kalau bisa saya minta fotonya Boleh. difotokan nanti Ya. dalam streaming saya nanti ditampilkan. Boleh. Ya, jadi setelah kita cross check antara pemohon dengan yang ada di putusan itu, kalau memang namanya sama, alamatnya sama, nicknya sama, saya selaku kepala desa tidak ada alasan lagi untuk menolak, untuk tidak menandatangani berkas permohonan itu, karena memang saya sudah sosialisasi dengan BPN. Pak Pu sempat nggak terbesit pikiran katakan bahwa wah ini kok
keinginan itu sangat besar sekali. Keinginan itu sangat besar sekali. Tetapi karena saya bekerja di bidang regulasi, diatur oleh aturan diikat dengan suatu, dan saya juga harus katakanlah bertahan di lapangan menguasai saya sampaikan bahwa kondisi infrastruktur kita ini kok iya kalau satu musim itu beli pasir itu ada yang harus kemampuan desa untuk membangun infrastruktur kemampuan desa
itu persoalan. Setiap ada persoalan, itulah yang masuk ke desa. Diselesaikanlah di desa. bahasa mereka itu ada biaya operasional yang diberikan para petani kepada koordinator-koordinator itu. Ya. Dari mana kami pemerintah desa harus melangkah? Saya berpikir sederhananya adalah, oke lah, kalau memang dari pihak luar sana bisa menghitung 327 hektar, sangat luar biasa, luas sekali itu, luas sekali. Tapi apa yang didapat pemerintah desa ataupun negara ini? Nggak ada, karena pajak nggak masuk. Iya, artinya kan kalau kita kembalikan, katakanlah ini adalah tanah desa atau tanah negara, Iya, berarti kan memang harus ada manfaat untuk masyarakat ya, dan juga retribusi kepada negara. betul. Ketika memang itu para penggarap itu menggarap, kan sebetulnya ada kewajiban bagi mereka itu untuk memberikan retribusi, Bayar pajak, gitu bayar ya. pajak Bayar lah, pajak. gitu. Itu sosialisasi tentang pajak sendiri di Cidadadi itu seperti apa, Pak Kowo? Jujur kalau masalah pajak, Cidadadi ini barangkali pendapatannya terendah. Ya. Karena memang kami mempunyai areal kami itu adalah hampir 1000 hektar. Ya, yang 327 itu saya katakan objek yang non pajak. Itu non pajak. Jadi sama sekali tidak ada kontribusi yang masuk ke negara. Itu kan. Negara itu juga bisa desa, bisa juga pajak SPPT-nya. Gitu. Pernah terpikir nggak untuk melakukan somasi terhadap para koordinator itu? Karena kalau kita bawa ke katakanlah tanah hukum itu bisa dikatakan itu mereka itu melakukan ya pungli gitu. Ya. Saya begini, kalau untuk somasi masalah putusan itu sempat Bukan somasinya untuk mengenai kutipan-kutipan Ya, itu. oke. Artinya gini, negara saja tidak dapat gitu loh. Betul. Kok mereka perseorangan mereka bisa menikmati. Bahkan saya melihat faktanya mereka yang mengkoordinir itu, mereka kehidupannya juga lumayan. Mereka bisa punya mobil, mereka bisa punya motor seperti itu. Yang tentunya kan memang hasil dari itu. Sedangkan pemerintah desa dalam hal ini 1 rupiah pun tidak diberikan retribusi sehingga mempunyai infrastruktur yang seperti itu saja sangat buruk itu. Istilah saya seperti kubangan kerbau itu gitu kan, kok tidak bisa membangun desanya gitu. Ya karena memang agak sulit, Bang.
ada beberapa kali kami itu mengumpulkan kawan-kawan kita yang selaku koordinator, gitu ya. Kesepakatannya iya, tetapi realisasinya nol. Ya. Bagaimana kita akan melakukan penekanan? Saya selalu, pemerintah desa selalu diposisikan bahwa pemerintah desa itu adalah pihak yang terdekat dan terarah. Inilah kita yang menjadi lemah dalam hal ini untuk menangani masalah itu. Nah, kembali lagi Bang, yang masalah gugatan tadi ya, terdiri dari yang dimohon adalah 242 hektar. Di dalam putusan itu ada 327 hektar. Jadi justru lebih luas ya? Ya. Dari yang digugat. Dari yang digugat itu ada lebih luas dari yang digugat. Nah, artinya saya pada saat itu juga pernah berkomunikasi dengan kuasa hukum, dalam hal ini adalah Pak Haji Eri, bahwasanya Pak Haji, permintaan para penggugat kita berikan yang 242. Ya. Di dalam putusan adalah ada 327. Sehingga di sini ada kekosongan nama-nama penggugat seluas 85 hektar. Lalu kemudian 85 hektar itu dipotong lapangan bola, dipotong Pertamina, dipotong lain sebagainya ya, BBI dan lain sebagainya. Itu yang produktif adalah 67 hektar. Nah, maksud saya, yuk masyarakat kita ini, kita urus nih yang 67 nih. Yang 67 hektar. Yang 67 hektar nih. Itu sampai saat ini masih kosong. Masih kosong. Tidak ada nama penggugat yang ada di 67 itu. Dan itu masih bisa dimasukkan nama-nama barunya. Saya yakin bisa. Karena sesuai dengan janjinya Pak Haji Eri, selama haknya para penggugat ini diberikan, ya silakan saja, itu haknya si Dedadi. Apakah itu ada semacam komitmen tertulis dari Bupati atau lisan saja? Ya, saya hanya menyampaikan itu lisan saja. Gitu. Diingatkanlah supaya itu tertulis, supaya ada pegangan juga. Betul. Karena kan kalau hanya bisa saja kan? Ya. Setelah diberikan para penggugat haknya, nanti melintir pikirannya. Ya. Makanya sebetulnya berarti ada kesempatan masyarakat Sidadadi itu berarti sebetulnya harus berpacu juga dengan yang para penggarap yang sudah masuk namanya ya gitu ya. Dan ini kan juga ini himbauan-himbauan Pak Hu gimana sebetulnya? Karena tadi saya sudah menyampaikan statement Pak Hu ini ya kepada beberapa warga. Tetapi yang saya tangkap dari mereka itu tetap saja itu paling nanti dikasihnya kepada orang-orang terdekatnya Pak Hu, saudaranya atau apa. Ada ungkapan seperti itu. Kalau saya di sini tidak punya saudara, masyarakat Sidadadi ini adalah saudara saya semua. Saya bukan putra daerah Sidadadi, ya. Keluarga istri saya juga keluarga kecil, bukan keluarga yang besar. Artinya di sini Pak Hu memberikan jaminan penuh bahwa ketika ada warga Sidadadi yang melakukan permohonan atau mendaftarkan dirinya, betul, untuk supaya namanya dicantumkan sebagai pemilik tanah, berarti Pak Hu siap. Gitu ya. Siap selama pemohon ini betul-betul diberikan kepada masyarakat penggarap yang ada di sana. Tapi kalau pemohon ini minta untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, mengatasnamakan masyarakat penggarap, ya saya mohon maaf, nggak bisa. Tapi kalau masyarakat penggarap, ya betul-betul ini yang memohon masyarakat penggarap sekarang ini, ayo yang di 67 itu bisa. Jadi betul-betul masyarakat yang selama ini memang mereka berada di sawah. Ya, itu maksudnya. Betul. Jangan hanya mengaku-ngaku. Jangan hanya mengaku-ngaku. Artinya, padahal dia baru belakangan ini aja turun ke sawah itu, tapi mengaku-ngaku bahwa saya sudah menguasai. Nah, gitu maksud saya. Real. Saya juga di sini bisa mendapatkan informasi betul nggak ini sudah menggarap selama sekian
tahun gitu ya. Sekarang di areanya Kang Ono, saya berani kok mengeluarkan surat izin menggarap. Di area siapa? Kang Ono Kliwon. Kang Ono Kliwon. Ya. Mana Kang? Itu di area yang 67. Ya, Oh itu di situ. ya. Oh. Dan di wilayah 21 waktu itu, sebelum sertifikasi ini jadi, saya kumpulin penggarap di 21. Saya berikan masukan bahwa hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena yang di wilayah 21 ini sedang berproses ini. Jangan sampai nanti sampean masuk di dalam kategori penyerobotan lahan. Kan begitu Bang. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini kalau yang belum tahu, belum paham bagaimana nih sebenarnya ke depan tanah negara ini, iya ayo datang ke desa kita berembuk. Kubu ini kan nggak bisa sendiri, ya kubu ini nggak bisa sendiri. Masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membangun Sidadadi, bukan untuk membangun pribadinya, ayo ke desa dong, kita diskusi. Bagaimana ini, mau diapain ini, gitu. Jangan asumsi-asumsi pribadi lalu kemudian dijadikan satu statement. Ini kan juga nggak baik. Ayo. Berarti sampai saat ini tidak ada satu nama pun yang mau maju ke tadi proses yang 67 tadi. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Kosong ya. Masih kosong. Dan masing-masing koordinator pun belum ada yang karena yang saya tangkap di lapangan memang betul-betul ya itu rasa kepercayaan terhadap informasi yang saya sampaikan itu nggak ada, rendah sekali. Betul. Karena memang dari awal sudah terbangun opini-opini yang negatif. Jadi mereka lebih suka berantem di sawah. Ya. Gitu tuh. Termasuk tadi saya temuin Kang Cis, ya kan? Dia menguasai lahan yang 21 hektar yang sudah terbit SHM. Itu tuh. Itu ada 51 penggarap atau petani yang memang asli warga Sidadadi. Gitu. Itu Kang Cis tadi saya tawarkan begitu. Jadi bahasanya nanti ada videonya saya. Jadi bahasanya saya tidak percaya dengan apapun yang disampaikan oleh Pak Kugus. Karena selama ini dalam pandangan saya ya hanya lip service aja gitu. Sampai keluar ungkapan seperti itu. Makanya tadi saya bilang apakah benar nih Pak Kugus ini menjamin gitu? Betul-betul ketika ada warga Sidadadi yang mau terhadap yang 67 itu betul-betul berani atau bisa menjamin untuk memang bisa di atas nama diproses selama penggarap ya. Gitu ya. Selebihnya ya saya nggak berani menjamin. Dia nggak garap di sana. Itu ya. Pokoknya catatannya adalah mereka itu adalah penggarap. Gitu ya. Ya, mereka itu penggarap yang ada di sana, bukan orang yang tidak punya lahan di sana lalu kemudian kepingin dimasukkan namanya. Nah ini Bang, artinya dari awal sudah terbangun opini-opini, ya, opini-opini. Padahal saya dalam hal ini dengan munculnya sertifikat itu hanya menjalankan produk hukum yang ada. Ya, saya hanya menjalankan produk hukum yang ada. Terlepas daripada putusan itu salah ataupun benar, itu bukan ranah saya. Yang konon katanya ini sudah inkrah, itu juga bukan ranah saya. Apakah itu benar atau salah produk hukum itu? Yang jelas di situ sudah ada putusan. Nah, dalam hal ini juga warga masyarakat kita ini sudah membangun opini bahwa yang ada di bangunan itu semuanya tadi opsi ketidakpercayaan. Iya, memang itu betul-betul saya turun itu saya tangkap betul, memang itulah yang terjadi. Nah ini ketika misalnya katakanlah ada
para penggarap yang betul-betul memang mereka menggarap di situ ingin diatasnamakan mereka gitu kan. Iya. Itu syaratnya apa aja? Pak? Selain tadi syarat pertama adalah memang dia adalah penggarap dan berdasarkan katakanlah keterangan atau saksi-saksi Iya. ya kan yang ada lah gitu. Iya. Oh ini memang dia udah 10 tahun misalnya kan. Iya. Itu apa syarat berikutnya? Selain tadi memang dia ada syarat penggarapnya dia menggarap berapa lama? Karena kan itu sudah tumpang tindih juga, Iya. gitu. Betul. Yang disyaratkan dia adalah penggarap itu berapa lama? Minimal, karena kan udah tumpang tindih itu Pak. Iya. Oh, Kalau sesuai dengan aturan itu kan 20 tahun berturut-turut iya 20 baru tahun. bisa mengajukan. Kayaknya nggak akan mungkin. Nggak akan terjadi. Karena nggak ada. Saya tadi saya lihat itu paling lama 10 tahun. Begini Bang, Dari zamannya Ku Carsono Ya. sama Pak Kungu. Betul. Itu saja. begini Bang. Kalau yang 20 tahun Mhm. itu justru para penggarap yang dimenangkan di dalam Putusan. gugatan dalam Ya. putusan, Betul. yang notabene adalah orang Wangu, Ya. orang Haurgelis Ya. dan sebagainya. Gimana itu menyikapi itu? Jadi putusan ini kan mengikat yang 327 itu mengikat, tidak bisa terpisahkan dengan yang 242 ya. Lalu kemudian kalau 242 ini sudah terpenuhi haknya, otomatis tadi yang 85 ini ada kekosongan para nama-nama penggugat. Di sini ada permohonan dari kuasa hukum ya, diserahkan kepada pemerintah desa dalam hal ini. Lalu kemudian pemerintah desa memohon kepada BPN Bupati Indramayu dalam hal ini penegasan yang 67 ini. Ya, inilah sebagai dasar untuk menjadi hak milik masyarakat Sidadadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum, dalam hal itu Pak Jerry waktu itu sudah menyampaikan seperti itu. Dan nama-nama tersebut Pak Kubu, masyarakat Sidadadi kan ribuan, objeknya hanya 67 Iya. kan begitu. Apakah ini tidak menjadi persoalan? Iya. Loh, ribuan itu kan tidak semua ada di sana. Nah, yang saya maksud adalah ya sekarang dong yang sudah berjibaku selama puluhan tahun di sana, Minimal yaitu 10 haknya. tahun. Nah, itu haknya diberikan. Gitu. Satu, yang kedua juga demi rasa keadilan, rasa kebersamaan, satu orang adalah satu bagian. Kalau tidak salah, satu bagian itu ada entah 100 bata, entah berapa. Gitu. Oh iya. Gitu ya. Yang luasannya juga perlu juga nih diketahui oleh masyarakat. Berapa luas yang akan diperoleh oleh Masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu satu nama adalah satu bagian. satu bagian? Satu bagian kalau nggak salah berapa, Bang? 100 sekitar 100 bata. Ya. 100 bata. Iya, 100 bata. Nah, di sini juga tidak boleh satu nama itu mempunyai 3 bagian. Nggak boleh. Artinya untuk kebersamaannya Harus satu bagian. satu nama ya satu bagian. Lalu kemudian jangan lagi nanti ya istilahnya sudah bapaknya masuk namanya, ibunya masuk pula, anaknya masuk pula. Nah ini juga nggak bisa juga. Oh, ini cuma gitu. satu kakak ya. Nah, padahal di sini saya tahu juga gitu, apalagi tadi ada statement bahwa ya nanti kalau diajukan paling saudara-saudaranya Pak Kuwu. Yang bicara seperti itu justru yang melakukan seperti itu. Nah kalau saya saudara dari mana? Gitu. Lalu kemudian Bang yang hebatnya, Kuwu sudah jualin tanah Pangongan. Ya, kalau saya sudah jualin tanah Pangongan, artinya kehidupan saya tidak seperti itu. Gitu ya. Saya ini sudah mendapatkan fitnahan-fitnahan yang sangat luar biasa perihal tanah Pangongan. Nah, saya yakini bahwa kalau saya orang Jawa, becek ke titik olok ketoro. Ya, jadi yang bagus juga akan diperlihatkan,
yang jelek juga akan diperlihatkan. Kalau dengan bahasa-bahasa saya ini membela masyarakat, saya dari masyarakat yang mana yang dibela? Apakah hanya membela kelompoknya, bela dirinya sendiri, sehingga sampai harus berurusan dengan penegak hukum? Kan begitu, Bang. Iya. Kalau membela ya ayo jangan berjalan sendiri-sendiri. Berarti bersatu dengan Pemerintah desa. desanya. Begitu. Jadi dalam wadah pemerintah desa lah gitu ya, dinaungi. Kalau tidak percaya dengan pemerintah desa, bentuk dong panitia. Nama-nama silakan. Kita pemerintah desa nanti hanya cross check saja, betul nggak nih nama ini menggarap, betul nggak ini nama menggarap. Mungkin itu kalau yang menjadi pemikiran saya. Jangan malah saya dalam hal ini berupaya untuk membantu masyarakat kita, khususnya para penggarap di sana. Saya dimusuhi, saya dibenci, ya itu memang resiko, bagian resiko daripada seorang pemimpin. Saya sadar betul itu, Bang. Gitu ya, saya sadar betul. Makanya kalau yang tadi ada kekosongan nama-nama pemilihan itu, dan jumlahnya itu kalau tidak salah masih 67, ya ayo dong bareng-bareng. Kita ini kalau bersama itu pasti ada kekuatan. Kalau kita ini selalu sering musyawarah, itu pasti ada jalan keluar. Semakin banyak kita bermusyawarah dengan orang, itu semakin banyak ide-ide yang masuk, barangkali bisa menjadikan satu jalan keluar. Itu kan selain persyaratan lamanya menggarap, tentu kan yang namanya surat itu kan ada timbul biaya. Ya. Pak Kowo. Ada namanya mungkin BPHTB dan Ya. sebagainya. Kira-kira besaran biaya untuk memperoleh surat itu berapa itu Pak Kowo? Kalau besaran ya taksir gitu. Kalau kita bicara biaya ya, yang paling penting adalah pajak dibayar. Oh itu aja. Ya, BPHTB ini kan harga jual ya kurangin 60 juta kali 5% itu ketemu BPHTB. Kalau tidak salah dalam 1 hektar itu bayar BPHTB-nya adalah 17 juta. Kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya, mohon dikoreksi. Dan itu biaya-biaya yang lain barangkali juga tidak terlalu besar sekali. Itu 1 hektar aja sudah paling 17 juta ya. Ya, jadi itu BPHTB ya. BPHTB. Berarti kalau hanya 100 bata, ya tinggal dibagi saja kan begitu. Bagi 6 ya atau bagi 7 gitu ya. Gitu ya. Karena memang ada juga omongan bahwa waduh kalau suruh bayar biaya ini itu dari mana sekarang makan aja susah. Ya. Mau garap bangunan juga nggak bisa gitu. Maka ini harus mungkin ada penjelasan lah. Paling tidak kan ada gambaran, ya. Ada bayangan dari Pak Kowo berapa sih kira-kira besaran biaya balik nama itu gitu kan. Tadi berarti sudah dijawab 17 juta. Baik Pak Kowo, saya rasa ini sudah cukup menjawab ya. Terkait status tanah bangunan, dan tanpa sengaja juga tadi sudah dijawab juga masalah infrastruktur dan sebagainya. Tentunya kembali bahwa ya memang dalam periode pertama ini Pak Kowo fokusnya kepada jalinnya, ya. pada jalan lingkungan yang memang menjadi skala prioritas gitu kan. Karena ketika jaling itu tidak dibangun atau katakanlah mengutamakan yang di jalan utama, ya. tentunya jalingnya tidak akan tersentuh ya Pak ya. Ya. Namun yang jelas upaya-upaya untuk membangun jalan yang itu sudah luar biasa ya Pak ya.
Ya, dimusrenkan dan ya, sebagainya. kalau jalan-jalan poros itu selalu setiap tahun kita musren, Gitu ya. gitu. Selalu diusulkan. Gitu. Selalu diusulkan, selalu Musren diusulkan. desa, kecamatan, termasuk aspirasi Ya, dewan gitu ya Pak. Nah ini mungkin ada harapan dari Pak Kuwu terkait mungkin ajuan musren dan aspirasi untuk jalan itu gimana Pak Kuwu? ya. Ada nggak? Ya saya sudah mengusulkan begini begitu. Betul. Gimana lah itu? Katakanlah harapan yang ini disampaikan kepada pemerintah kabupaten ataupun mungkin ya ada bentuk bantuan dan sebagainya. Gitu. Baik, jadi harapan kita ini kan selalu mengadakan musyawarah desa, ya, untuk membahas masalah anggaran, terus musrenbang, gitu. Harapan kita seluruh masyarakat kita, ya, manakala diajak berkumpul, bermusyawarah di balai desa untuk membahas masalah program kerja pemerintah desa, harapan kita, ya ayo datang, kita bersama-sama untuk membahas. Berapa pekan sekali itu diadakan untuk musren atau berapa bulan? Minimal itu dalam 1 tahun sekali menjelang menyusun rencana kerja tahun berikutnya Itu selalu ya. selalu diadakan. Jadi sesuai dengan RPJMDes kita bahwa kita ini sudah mempunyai program selama 6 tahun itu yang digabungkan menjadi RPJMDes. Lalu kemudian setiap tahun kita juga melakukan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan tahun berikutnya. Harapan kita masyarakat kita tatkala mendapatkan undangan untuk membahas masalah program kerja desa itu ya datang supaya nyampe loh informasi ini, tidak dipelintir-pelintir di tengah jalan sehingga miskomunikasi. Memang itu yang Gitu terjadi, ya. Pak Kuwu. Jadi ada istilah tadi di masyarakat. Abang orang Jakarta kok tahu banyak tentang Sidadadi? Saya orang sini, Bang. Kok nggak tahu informasi ini gitu. Iya. sampai ada ungkapan di masyarakat seperti itu. Ini yang ingin saya katakan klarifikasi bahwa sebetulnya undangan-undangan untuk rapat, musren dan sebagainya itu selalu disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk undangan surat resmi itu. Ya, selalu kita memberikan kepada masyarakat kita ini berbentuk undangan resmi. Karena ini acaranya juga acara resmi untuk membahas masalah program kerja desa. Jadi memang betul dilakukan undangan resmi ya. Ya. Jadi setiap kakak pasti mendapatkan itu ya surat undangannya atau gimana undangannya diberikan kepada kepala dusun saja kah atau hanya kepada RT saja atau memang setiap rumah itu diberikan undangan itu? Jadi, karena memang tadi saya juga melakukan cross check juga terkait Pak Kuwu sudah melakukan sosialisasi tentang status tanah bangunan yang akan berproses kepada sertifikat. Ada juga yang mengatakan saya tidak pernah menerima undangan itu baik lisan maupun apalagi undangan resmi. Ya. Nah itu gimana sebetulnya teknisnya? Jadi kalau menyusun undangan, bagaimana? Umpamanya ini Kasun 1, tidak mungkin warga masyarakat Kasun 1 itu kita undang secara keseluruhan. Perwakilan kita ambil tokoh-tokohnya yang mana menurut anggapan pemerintah desa ini bisa mewakili minimal kiri kanannya depan belakangnya untuk menyampaikan informasi yang diterima dari desa. Lalu kemudian RT jelas, RW jelas, Sudah pasti dapat. ya pasti dapat. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda ini kita kasih undangan itu. Tetapi juga begini, kadang-kadang Pak RT datang ke salah satu rumah tokoh. Tokoh yang dituju bapaknya ini sedang keluar, dititipkan kepada ibunya, Bu, titip undangan ini, besok bapak suruh hadir ke desa. Ibunya lupa nggak menyampaikan kepada bapaknya. Jadi nggak datang. Begitu ditanya, kan kenapa nggak hadir kemarin diundang?
Orang saya nggak diundang. Loh, saya yang tanda tangan undangan kok bisa nggak diundang? Ini kadang-kadang Itu yang terjadi. masyarakat itu langsung memvonis saya tidak Iya, diundang. iya. Padahal sudah nyampe di sana. Gitu. Kadang-kadang ada miskomunikasi di sana juga. Ya karena kan memang ini harus jelas nih Pak. Ya, Harus jelas. Karena saya menemukan itu maka saya sampaikan sehingga ada sebuah klarifikasi lah gitu. Baik, mungkin itu saja. Baik, Saya terima cukupkan. kasih. Mudah-mudahan katakanlah wawancara kita pada hari ini bisa mencerdaskan atau bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi antara Pak Kuwu dengan masyarakatnya. Jadi saya berusaha untuk menjembatani itu karena yang saya temukan adalah adanya luar biasa miskomunikasi yang terjadi begitu. Jadi apa yang menjadi fokus pemerintahan desa itu tidak dipahami oleh masyarakatnya, termasuk ya apapun yang dihimbau atau apapun sepertinya tidak sampai kepada mereka. Mudah-mudahan melalui media ini bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin.